Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video perdana kita ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan tentang berbagai hal yang terkait dengan bahasa Inggris. Kenapa saya memilih bahasa Inggris? Pada dasarnya ada penyesalan pada diri saya, teman-teman. Kenapa? Karena ketika saya belajar bahasa Inggris, ada satu konsen yang tidak saya pahami. Apa itu? Saya belajar bahasa Inggris terlalu fokus kepada writing, kepada reading. Nah, yang saya tidak geluti secara mendalam adalah tentang speaking. Padahal pada dasarnya, ketika kita belajar suatu bahasa, yang paling pokok adalah speaking atau pembicaraan. Di sisi lain, ketika saya terjun ke dunia kerja, banyak hal-hal yang berkaitan dengan speaking, dengan vocab, dengan lain sebagainya. Oke, setiap orang dari berbagai negara memiliki aksen yang berbeda, atau tutur kata yang berbeda, cara pengucapan yang berbeda. Akan tetapi, kesemuanya itu berasal dari vocab atau vocabulary atau suku kata atau kata yang kita simpan. Ketika kita mempelajari satu persatu dari vocab yang ada di dalam bahasa Inggris, ada besar kemungkinan kita akan bisa memberikan feedback kepada mereka ketika kita ingin berbicara. Mungkin pertama kali kita ingin berbicara grogi, ragu, tapi lama-lama kita akan pede dengan bahasa yang kita miliki. Walaupun bahasa kita salah, kuncinya hanya satu, mereka paham, kita paham, itu saja. Saya sering belajar bahasa Inggris terkait dengan grammar atau gramatikal lah, atau susunan kata, susunan vocab, susunan kalimat. Akan tetapi ketika terjun ke dalam speaking, ini penting, tapi tidak penting-penting amat. Artinya apa? Ketika kita belajar, kita wajib mengetahui kosakata sebagai bahan bakar utama. Nah, ketika kita berbicara, saya akan pergi, I will go. Seharusnya seperti itu. Tapi ketika kita berbicara kepada orang, entah itu natif, entah itu orang yang bisa berbicara bahasa Inggris, kita hanya bicara I go tomorrow. Itu sudah cukup. Jadi, ayo kita mencari pembelajaran bahasa Inggris yang simple. Untuk para expert, silahkan kalian mencari materi yang lebih baik dari video yang saya sajikan. Tapi untuk teman-teman yang belajar bahasa Inggris mulai dari dasar, silahkan kalian subscribe video ini, kita belajar bersama. Mungkin saya akan memberikan tips-tips, memberikan materi-materi yang mungkin nanti akan berguna bagi kalian ketika ingin menyusun materi atau ingin menyusun vocab atau ingin menyusun kalimat dan lain sebagainya di dalam bahasa Inggris. Karena penting sekali kalian pahami, ketika kita berbicara dengan bahasa Inggris, itu akan berbeda dengan kita ujian bahasa Inggris. Sama dengan kalian ketika menggunakan bahasa Indonesia untuk berbicara, itu akan berbeda dengan kalian menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian. Nah, perbedaannya seperti itu. Oke, kita langsung saja, tidak usah basa-basi, masuk ke dalam materi yang perdana kita. Yang perdana kita mengungkapkan apa yang dimaksud dengan word. Di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa model kata. Nah, di sini ada word atau kata, terus ada frasa atau phrase, terus klausa atau clause, dan kalimat. Nah, mereka ini adalah susunan yang terdiri dari beberapa hal. Oke, misalnya kata. Kata kan biasanya satu. Misalnya mandi. Nah, terus frasa. Misalnya kamar mandi.
Nah, seperti itu. Terus nanti klausa, klausa ini apa ya? Saya lupa. Ini akan kalimat lebih panjang. Kalimat hampir lengkap tapi tidak lengkap kayaknya seperti itu. Terus ke kata, sentence itu biasanya kalimat yang masuk lebih lengkap. Misalnya saya pergi ke kamar mandi. Nah, ini masuk dalam kalimat lengkap. Oke, kita bedakan kalimat atau kata yang ada di dalam bahasa Inggris menjadi 8. Oke, ketika kita belajar bahasa Inggris, mungkin 8 part of speech ini akan berguna. Tapi ketika kita digunakan untuk conversation, kita pasti tidak tahu mana itu yang apa namanya conjunction, interjection, preposition, adverb dan lain sebagainya. Tapi itu penting. Untuk langkah awal, kalian perlu membedakan hal tersebut. Contohnya noun, kata benda. Kata benda yang ada di sekitar kita apa? Contohnya adalah rumah, terus pensil. Ini adalah kata benda. Oke, kalian sudah mengerti tentang kata benda. Kemudian kata sifat. Kata sifat itu apa? Kata sifat adalah kata yang menunjukkan pada suatu sifat, sikap, atau perasaan. Contohnya adalah bahagia. Kata sifat, bahagia. Terus apa lagi? Sedih. Dan lain sebagainya yang kalian bisa membuat contoh sendiri di kolom komentar bawah. Terus yang berikutnya adalah verb. Verb adalah kata kerja. Misalnya, mandi, pergi. Ini adalah kata kerja. Oke, cukup bisa dipahami ya sampai sekarang. Terus yang berikutnya adalah pronoun, kata ganti. Kata ganti misalnya Andi dan Herman misalnya. Berarti kan kita ganti dengan kata apa? Mereka. Mereka. Nah, itu adalah kata ganti. Misalnya, kita membicarakan orang lain. Misalnya, Sinta pergi. Nah, kita bisa berbicara bahwa dia ini adalah menunjuk kepada Sinta. Dia perempuan. Perempuan. Lalu di dalam bahasa Inggris namanya she. Terus adverb. Adverb adalah keterangan, kita bisa menerangkan sesuatu berdasarkan keterangan yang ingin kita berikan. Katakanlah kita pergi. Pergi kemana? Nah, kita tambahi keterangan. Keterangan itu bisa tempat atau bisa yang lain. Nah, seperti itu. Nanti kita akan jelaskan di video-video selanjutnya ya. Yang penting pantengin terus untuk channel ini, silahkan di-subscribe saja. Terus preposition, kata depan. Kata depan ini biasanya kata yang ada di depan. Ini tergantung macam-macam lah nanti jenisnya. Misalnya ada at, ada in, ada the, ada ada en, dan lain sebagainya nanti. Itu adalah kata depan, hampir sama dengan kata di dalam bahasa Indonesia. Terus kata hubung, conjunction. Kata hubung. Kata ini biasanya menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Misalnya, I go to beach. Nah, to ini adalah kata hubung yang menghubungkan antara go dan beach. Walaupun ini memiliki arti lain, tapi ini adalah penghubung. Oke, nanti ada banyak yang akan kita pelajari jika materinya sudah sampai pada hal tersebut. Terus yang berikutnya adalah interjection, kata seru. Kata seru ini bisa kata seru pendek atau kata seru panjang. Contohnya adalah go, pergi. Nah, ini sudah menyuruh, tapi kalau dia menjadi kata kerja adalah to go.
Terus misalnya ada seruan-seruan lain, please come misalnya. Nah, ini nanti tergantung kita menggunakan, kita bisa menyebutnya ke dalam kata tersebut atau tidak, seperti itu. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya ya, atau materi berikutnya. Kita akan membahas dengan contoh dan sampai jumpa.